Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba kemampuan gaming onboard VGA yang ada di prosesor yang tergolong dewa. Yap, AMD Ryzen 7 7700. Kira-kira sanggup nggak ya buat gaming onboard GPU-nya, begitupun juga editing video? Daripada penasaran, silahkan tonton aja videonya. Jangan lupa support terus channel ini biar makin terbang tinggi ke angkasa. Caranya gampang banget nih, tinggal pencet subscribe, pencet tombol lonceng, berikut juga dengan tombol thanks. Isi seikhlasnya. AMD Ryzen 7 7700 3,5 GHz up to 5,3 GHz 8 core 16 thread. Harga barunya 5,5 juta rupiah saat video ini dibuat. Harganya bersaing langsung nih dengan Core i7 12700K dari Intel. Padahal umurnya mudaan Ryzen 7 7700 ya, tapi kok mahalan yang punya Intel? Ayo, kenapa? Kalau AMD Ryzen versi sebelumnya ada penamaan G di belakang prosesor. Itu kalau punya VGA onboard ya. Kalau yang ini malah udah nggak ada lagi nih. Kalau nggak salah ya, AMD pakai penamaan yang sama dengan Intel nih. Yap, ada huruf F di belakang nama prosesor AMD buat yang nggak pakai onboard VGA. Contohnya AMD Ryzen 5 7500F. Lebih gampang diingat jadinya, karena dua kubu ini memiliki penamaan yang sama nih untuk prosesor yang nggak ada onboard VGA-nya. Gini kan enak, akur, ya nggak? Jangan berantem lagi. Di sini saya pakai stok cooler ya, sayangnya bukan bawaan Ryzen 7 7700. Jadi rada kurang maksimal mungkin pendinginannya. Bisa dilihat nanti pas dihajar main game. Motherboardnya pakai MSI B650M Wi-Fi, bukan golongan kiri-huri pastinya. RAM-nya pakai G-Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5. SSD-nya pakai punya saya sendiri nih, PNY CS240 500GB. Dan power supply-nya pakai MSI 650W Gold. Untuk Windows-nya sendiri saya masih pakai Windows 10 nih dengan driver terbaru dari AMD. Karena RAM-nya gede, saya set VRAM-nya jadi 8GB nih. Biarpun rada percuma juga ya, tapi nggak apa-apa. Toh RAM-nya 32GB, sisanya masih banyak banget. Sekarang coba perhatikan spesifikasi GPU Z dari AMD Radeon dengan kode name Raphael. Yang mana RAM-nya udah DDR5, lebar datanya 128 bit, bandwidth-nya gede banget nih, 153,6 GB per second. Udah support DirectX 12 Ultimate dan Ray Tracing. Kalau dibandingkan dengan VGA 8 punya Ryzen 7 5700G, ya kalah telak ya fiturnya. Tapi ingat ya, jumlah shader, ROPS, dan TMUS-nya menang VGA 8. Oke, lanjut kita hajar bergaming ria di GPU Raphael ini. PES 2024. Biarpun tergolong game enteng dan semuanya terdeteksi good semua, saya nggak mau maksa Raphael alun ini. Maksudnya onboard Ryzen 7 7700. Namanya kok bisa samaan sih? Main aman di settingan low dan resolusi 1080p. Dan ternyata frame rate yang didapat nggak sebaik VGA 8 ya, tapi masih lancar kok dimainkan. Di sini udah kelihatan sebenarnya kemampuan onboard Ryzen 7 7700 itu terkesan ala kadarnya. GTA 5. Oke, kita hantam ke game tua nih. Pertama saya mainkan di settingan low, resolusi 1080p. Frame rate yang dihasilkan di angka 40 hingga 70 fps lebih nih. Low ya, bukan medium ataupun high. Karena penasaran, saya coba memainkan di settingan high dan aduh, sakit bos. Ya kagak sih, hasilnya mengecewakan banget. Frame rate yang dihasilkan kebanyakan di bawah 30 fps. Memang gak ada kesan patah-patah atau telat render ya, tapi ya tetap aja gak sesemut yang frame rate-nya di atas 30 fps. AC Valhalla. Oke, lanjut kita mainkan game AAA nih. Di sini saya memaksakan GPU-nya main di resolusi 1080p dengan settingan low pastinya. Dan hasilnya menyedihkan, mengharukan, mengeong. Itu kucing. Keinget kucing terus nih. Kucing. Hancurkan masa depanku. Tapi udahlah. Intinya Raphael nggak sanggup main di resolusi 1080p settingan lemes. Bahkan di resolusi 720p hasilnya juga nggak memuaskan. Frame rate rata-rata cuma nembus di angka 28 fps. Far Cry 6. Karena melihat hasil yang gak memuaskan di AC Valhalla, makanya Far Cry 6 ngikut aja nih, resolusinya di 720p, settingan lemes juga. Dan di sini saya mengaktifkan FSR modenya ke Ultra Quality. Hasilnya cukup baik ya, frame rate-nya tembus di angka 42 fps, berkat bantuan FSR pastinya. God of War.
kuat bos. Ya hajar aja ya, jelasnya FSR mode performance, resolusi 1080p settingan low dan ya kecewa lagi nih. Asli, saya kira masih ada harapan di game ini. Tapi faktanya frame rate yang dihasilkan nggak baik-baik saja nih. Hanya di angka 20-an fps. Buat nembus 30 fps aja belepotan nih Rafael. Need for Speed Heat. Kita mainkan game balap mobil yang tergolong lawas ini. Nah di game ini kalau dipaksa di resolusi 1080p frame rate-nya hancur banget. Macam kondisi saya saat ini. Sudahlah. So hasil yang paling baik hanya di resolusi 720p settingan low. Dengan frame rate yang cukup baik juga di angka 40-an fps. Apex Legends. Lanjut ke game komprehensif. Kolektif. Kompetitif maksudnya. Kita mainkan Apex Legends nih. Main di resolusi 1080p settingan rata kiri. Hasilnya masih sangat baik. Frame rate-nya di angka 50-an fps ya. Tapi kalau di settingan ultra dengan VRAM 8GB, idih, ngos-ngosan bro. Macam orang dikejar maling. Kebalik nih, maling dikejar orang. Frame rate-nya di bawah 30 fps nih. PUBG, lanjut lagi ke game satunya. Yap, karena udah paham di Apex Legends, di sini saya coba main di resolusi 1080p, settingan very low. Dan hasilnya masih cukup baik ya. Frame rate-nya ya mirip-mirip Apex Legends sih, di angka 40 hingga 50-an fps. Genshin Impact. Di game yang katanya enteng ini ternyata hasilnya nggak memuaskan, beneran. Padahal settingannya lemes ya, grafisnya juga bikin gemes. Main di resolusi 1080p, frame rate-nya pas lagi battle hanya di angka 25 fps. Ya kalau dipukul rata sih di bawah 30 fps nih frame rate yang dihasilkan. Kalau mau lebih baik lagi, pastinya turunkan jabatan. Maaf, resolusinya. Valorant, game online terakhir yang saya mainkan. Di game ini kalau settingan low dapat frame rate tinggi ya, tembus di angka 200 fps lebih. Cakep. Tapi kalau settingan high ternyata frame rate-nya bukan separuh jiwa lagi nih. Hampir 80% bedanya. Bener nggak? 80%. Frame rate yang dihasilkan di angka 40 hingga 50-an fps. Idih, jomblo banget nggak sih? Jomplang banget maksudnya. Tapi ya tetap lancar ya. Lawung ini AMD Ryzen 7. Selain 10 game yang udah saya jelaskan, ada beberapa game lagi yang saya uji coba dengan hasil yang masih sangat memuaskan. Ya macam game Dota 2 ya. Frame rate yang dihasilkan masih sangat tinggi ya di angka 100 fps lebih. Settingan low pastinya. Ada juga game Call of Duty Warzone 2.0 dengan frame rate yang memadai biarpun main di resolusi 1080p settingan rata kiri. Gamenya masih tergolong cukup lancar dimainkan. Tetapi ada juga yang cukup parah hasilnya, macam Resident Evil 4 Remake. Biarpun dengan settingan hancur, resolusi hancur, frame rate yang dihasilkan tetap hancur, nggak nembus di angka 30 fps. Ya rata-rata sih di bawah 30 fps. Sedangkan game The Last of Us di resolusi yang sama, settingan paling kiri dan dengan grafis hancur juga nih. Frame rate yang dihasilkan rada mendingan, di angka 30 hingga 40 fps. Dan silakan lihat juga hasil game Watch Dogs Legion settingan low yang mana nggak beda jauh dengan game Resident Evil, hasilnya nggak memuaskan. Nah gimana nih kalau buat editing video pakai onboard VGA dan Ryzen 7 7700 ini? Di sini saya pakai handphone ya buat rekam video resolusi 4K. Rendernya juga ke video 4K dan waktu yang dibutuhkan prosesor ini hanya 2 menit 36 detik. Sedangkan dengan 1080p waktu yang dibutuhkan hanya 40 detik saja nih. Ya cukup lumayan ya mengingat render videonya hanya pakai onboard VGA. Untuk sedotan daya listrik pakai prosesor ini tercatat di wattmeter paling tinggi di angka 164 watt. Sedangkan suhu tertingginya tembus di angka 90 derajat Celcius. Widih, kalau masak telurnya sampai gosong deh, nggak tersisa. Tapi pakai stok cooler yang bukan bawaan ya, dan juga thermal paste yang murah. Ya mungkin kalau pakai stok cooler ori dan thermal paste yang bagusan, suhunya nggak separah ini. Untuk hasil blender, Cinebench R15 dan R23, begitupun juga 3D Mark, monggo dilihatin aja sendiri ya. Di sini fokus saya dari kemampuan gaming onboard Ryzen 7 7700. Dan saya bisa katakan lebih baik punya AMD Ryzen 7 5700G.
Oke guys, sampai di sini aja dulu. Nanti kita bakal rakit PC pakai kelas lumayan tinggi ini. Jelasnya pakai prosesor ini juga. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.